Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar pengetahuan dan kriteria kebenaran. Definisi pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi, menurut Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan atau tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu semua adalah milik isi pikiran. Sumber pengetahuan atau terjadinya pengetahuan. Terjadinya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi, sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan maka seseorang akan berwarna pandangan atau paham filsafatnya. Sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan, menurut John Vosper dalam Abbas Hamami mengemukakan ada 6 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman indera. Pengalaman indera merupakan alat yang paling penting dalam memperoleh pengetahuan, merupakan alat untuk menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri manusia. Yang kedua ada nalar. Nalar adalah salah satu corak berpikir tentang penggabungan dua pemikiran atau lebih dengan dimaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang ketiga ada otoritas, adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Yang keempat ada intuisi. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Yang kelima ada wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Yang keenam ada keyakinan. Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Keyakinan yang dimaksud adalah kemampuan kejiwaan manusia yang merupakan pemantangan dari kepercayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pengetahuan. Di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Untuk yang pertama ialah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense sendiri diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti contohnya air dapat dipakai untuk menyiram, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan sebagainya. Kemudian berikutnya pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian selanjutnya ialah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat ini lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, dan biasanya memberikan pengetahuan yang lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Lalu biasanya memberikan pengetahuan yang lebih reflektif dan kritis. Kemudian yang terakhir ialah pengetahuan agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agamanya.
pengetahuan agama sendiri yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Contohnya dalam Islam seperti Nabi yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agamanya. Pertama, teori korespondensi adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misalnya Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Surabaya memang ibu kota provinsi Jawa Timur. Kebenaran pada kenyataan dan kenyataan. Kedua, teori koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren dan konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran ini tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian. Ketiga, teori pragmatisme. Teori pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Keempat, teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataannya yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan ini terciptanya realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menemukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar. Sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran.